Oke, ini udah kelihatan kan? Oke, yang pertama itu kita create new, terus ininya rubah jadi unstructured. Ini datanya kita kan punya 20, ini 20. Oke. Terus kita ke quick. Nah, setelah ke quick itu ke empathy. Ini kita masukin data secara manual. Di sini kita tulis Y, aku pakai kapital. Ini numeric series, oke. Ini X1, aku pakai kapital juga karena di data kapital. Ini numeric series juga, oke. Terus di sini X2. Oke. Nah, tinggal si data yang ini kita copy. Numeric series apalah itu apa maksudnya Gi? Jenis datanya. Ada string, ada numerik, ada integer, banyak gitu. Nah, ini kan Cara kita bikinnya gimana? tadi kan ini ketik Y, enter. Nanti ada tulisan numerik, kita pakainya yang numerik tadi loh, yang oke. Mau diulang? Coba. Bingung gue. Oke. Ini kan kita ke quick, Ya. terus empathy group. Nah, Uh, kita ke scroll ke atas dulu. Ini kan nggak ada nomornya nih sebelah sini. Nah, kita tulis di sini Y, terus ke sebelahnya Oh, X1, otomatis ya Gi ya, yang NA itu ya? ya X2. Nah, Oke. terus datanya kita copy ke sini. Nah, kayak gitu. Kan udah Ini kita data yang kemarin ya Gi? data mana? Yang ini, yang manual ini. Iya, yang ini. Aku ngambil sendiri sih, beda ini datanya. Enggak, maksudnya yang kemarin kamu pakai apa bukan? Beda lagi. Oh, nggak apa-apa, beda lagi. Nggak apa-apa. Kan nggak ada perintahnya kan? Kalau sama nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Cuman harus 20. Oke. Kemarin kan cuma 10. Oh, berarti 20 tahun ya berarti ya? Iya. Oke. Oke, kita ini. Terus kita tuh cari apa sih? Wait. Korelasi kan? Nah, korelasi. Sebentar gampang sih. Kalau pengen pakai korelasi ini, tinggal ini X1, klik. Terus pencet Shift, X2. Kira-kira X1 sama X2-nya ini keblok gitu loh. Terus quick, baru mana ya? Grup statistik, terus correlation. Nah, ini kan X1, X2, kita oke. Yes. Nah, ini muncul X1, X2. Terus kita freeze. Diapain Ini gitu buat, Gi? wait, sebentar. Ulang ya. Ya. Nah, ini kan X1, X2. Kita blok nih, X1, X2. Aku pakainya shift. Ah, Terus quick, estimate quick. ini, grup statistik, terus korelasi, correlation, terus oke. Oh, Nah, ini. key-nya itu apa? Enter. Klik oke, nggak apa-apa, klik enter juga bisa itu. Oke. Terus aku sengaja freeze buat disimpan, terus namanya aku rubah jadi bentar, uji. Gi, BTW itu pas nulis nama itu nggak muncul loh di screen. Kenapa ya? Sebentar. Gitu dong lah, ngomong lah. Biar nanti kau ngajarin aku paham lah. Ini muncul nggak nih? Name. Muncul nggak? Enggak juga sih, Gi. Ya udah, aku share screen-nya berarti pakai desktop aja deh langsung. Share. Muncul? Muncul. Nah, ini kan tadi kan udah aku freeze name. Ini tabelnya, nama ini ganti jadi uji
korelasi. Terus aku oke. Ini di sini kan ada nih jadinya uji korelasi. Terus aku tutup. Ini juga aku tutup, nggak apa-apa. Yes. Terus habis itu apalagi sih selain uji korelasi itu? Wait, aku lupa. Aku buka ini dulu. Tugas ini Kiren. Nomor kedua. Nah, ini. Kelihatan kan ya? Langsung kelihatan semua kan ya? Terus uji. Oke, uji multiko udah. Heteroskedastisitas. Sekarang kita quick. Terus sebentar. Oh, bukan. Sekarang kita quick. Ini kayak kemarin lagi, estimate equation. Nah, di sini Y, C, X1, X2. Kita enter. Nah, ini kan dapat nih persamaan yang kemarin. Cuman yang diminta itu uji heteroskedastisitas. Caranya kita klik view, terus kita ke residual. Nah, ini residual. Terus ini heteros, ya itulah namanya, ini. Klik. Nah, kita pakainya yang Brugge-Pagan-Godfrey. Oke. Nah, ini hasilnya. Yang dipakai yang ini doang nih, cuman segini. Nah, udah paham kan ya? Ada yang ketinggalan kan nih? Insya Allah paham. Oke. Terus aku freeze dulu buat disimpan. Aku name-nya ganti jadi uji hetero. Oke. Aku tutup, ini juga aku tutup. Yes. Terus selain itu, habis itu uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi sama caranya. Tadi estimate equation lagi, diulang lagi caranya. Y, C, X1, X2. Kita oke. Nah, ini kayak gini lagi keluar. Terus ke view lagi. Terus ke residual. Nah, baru ke serial correlation LM test ini. Klik. Nah, si mbaknya tuh katanya bilangnya dia biasanya pakainya 2. Cuman bapaknya kemarin nyontohinnya 1. Kita oke. Nah, ini hasilnya. Yang dipakai cuma segini doang. Nah, aku freeze. Namanya aku ganti. Bedanya apa, Gi? Pakai 1 sama 2? G. Oh, kayaknya panjangnya deh, panjang tesnya deh. Aku kurang ngerti sih 1 sama 2-nya apa itu. Oh, iya. Oke, namanya tuh berarti uji autokorelasi. Uji autokorelasi. Oke. Aku close, ini juga aku close. Terus selain itu, habis itu tuh kita ubah si X1, X2, Y ini jadi log. Caranya itu kita ini generate di sini. Nah, kita persamaannya itu berarti log Y sama dengan log dalam kurung Y. Oke. Nah, ini kan udah ada nih log Y-nya. Kita sekarang ke X1-nya. Bikin log X1 sama dengan log dalam kurung X1. Oke lagi. Ini udah ada log X1, log Y-nya. Generate lagi untuk yang X2-nya. Log X2 sama dengan log dalam kurung X2.
Oke, nah ini kan udah ada nih nilai-nilainya. Coba kalau kita klik juga bakal keluar nih nilainya ini. Terus log Y juga nilainya ini. Terus ini log X1 juga nilainya ini. Nah, yang kita cari tuh ini modelnya. Yang kayak kemarin loh. Kita regresi. Caranya masih sama. Ada yang ketinggalan nggak? Ada yang bingung nggak? Kalau bingung aku ini lagi ulang lagi. Nanti lihat record aja Gi. Oke, terus selanjutnya kita regresi quick estimate equation. Nah, berarti ini kan tadi kan udah nih yang biasanya yang Y X1 X2. Sekarang yang log Y spasi C spasi log X1 spasi log X2. Kita oke. Nah, ini nih yang dipakai. Ini model lognya. Nanti dikopas ini ke Word. Yang mana Gi? Yang ini. Semuanya. Oh, Dan nih, terus aku freeze dulu. Name model log. Oke. Aku tutup. Yes. Nah, terus setelah cari model log ini regresi, kita tuh ulang lagi nih, kayak awal lagi, cari korelasinya. Tadi kan yang awal-awal tuh kita cari korelasi X1, X2. Sekarang kita cari korelasi X1 dan X2. Caranya masih sama, yaitu X1, aku blok sama log X2-nya, terus ke quick, terus ke grup statistik, terus ke correlation. Nah, ini oke. Nah, ini dapat. Terus aku freeze dulu. Aku kasih nama uji korelasi log gitu. Oke. Terus ini yang dikopas ke Word-nya. Terus habis itu sama lagi kita cari uji heteroskedastisitas. Caranya masih sama kayak yang awal yang X1 X2Y ini, yaitu ke quick. Terus estimate equation. Nah, baru ini log Y log Y spasi C spasi log X1 spasi log X2. Oke. Nah, ini kan yang tadi nih udah nih, yang regresi yang awal tadi, yang ini sudah dapat, yang ini. Nah, sekarang kita kan pengen nyari uji heteros apa gitu. Caranya masih sama kayak awal, view, terus ke sini residual, ke heteroskedasticity test. Kita pakai yang atas lagi, Pagan. Oke. Nah, nanti yang dipakainya cuma segini. Paham nggak? Atau lanjut lagi nih, aku jelasinnya. lanjut lagi aja Gi. Ntar gue nanya Lala, gampang. Ih, Gi, Gimana? berarti yang nentuin itu cuma kota atasnya aja kan? Iya. Oke. Oke. Terus aku freeze. Ganti namanya lagi. Uji hetero log. Sebenarnya namanya apa aja kok, nggak disimpan juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman aku biar gampang aja, biar buka-bukanya. Kalau misalkan ke close. Yes. Terus kita apa namanya? Habis hetero kan ke uji autokorelasi lagi. Nah, caranya masih sama kayak tadi, quick estimate equation log Y C log X1 log X2. Oke. Terus ke view. Habis itu residual. Nah, ini serial correlation. Kita pakai 1.
Oke. Nah, ini hasilnya ini. Nanti dikopas lagi. Aku freeze dulu. Namanya diganti jadi uji auto korelasi log. Oke. Nah, kan udah dapat semua tuh data-data yang dibutuhinnya. Terus baru kita kayak gini. Tempelin satu-satu. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan kita yang uji multikolinearitas itu yang dilihat itu si X2 sama X1-nya yang ini loh. Nilai ini sama ini. Nah, ketentuannya itu ya ini sih bisa dibaca. Jika nilai correlation-nya kurang dari 0,90 atau 0,9, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas. Sedangkan nilai dari dataku itu 0,99, lebih gede daripada 0,90. Jadi kesimpulannya terjadi masalah multikolinearitas. Oke, aku next ya. Gimana nih, Dimas, Laila? Aman kok, aman. Oke, setelah itu uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini kita lihat dari probabilitas chi-square-nya. Ngambilnya yang mana? Ngambilnya yang tengah ini, yang 0,7961. Nah, ini ketentuannya jika nilai probabilitas chi-square-nya lebih besar daripada 0,05 atau 5%, maka tidak terjadi masalah. Salah kan? Terjadi masalah heteroskedastisitas. Nah, sedangkan data aku itu kan nilainya lebih besar nih daripada 0,05. Berarti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas kesimpulannya. Lanjut ke autokorelasi. Nah, autokorelasi juga sama, ngelihatnya dari chi-square. Ketentuannya masih sama, ngelihatnya chi-square yang pertama ini. 0,9, sorry, yang ini, yang bawah. 0,9858. Nah, kesimpulannya juga masih sama kok. Maka tidak terjadi masalah autokorelasi. Kalau misalkan nilai dari chi-square-nya ini lebih besar daripada 5%. Karena kita biasanya menggunakan standar 5%. Terus ini aku tadi kan kita pakainya yang autokorelasi itu 1 ya. Jaraknya itu 1. Terus aku juga masukin juga yang 2 biar lengkap. Terus ini yang model log. Ini sebenarnya kayak tugas kemarin. Kita uji T. Untuk variabel 1 ini kan HO-nya. Ini HA-nya. Nah, terus uji T ini kan dilihat dari probabilitasnya sebesar 0, kita bisa lihat di sini log X1 ini 0,7750. Nah, dengan tingkat signifikasinya, kita kan biasanya pakai 5% untuk standar, maka nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,05 atau 5%. Sehingga kita menolak HA atau menerima H0. Artinya apa? Ya ini, tidak terjadi pengaruh secara parsial variabel X1 terhadap Y. Gi, mau nanya. Boleh, gimana? Ini kita, yang ini tuh nggak regresi dulu ya, baru GT. Apa? Ini udah ini kok. Enggak, bukan, maksudnya yang ini loh, yang rumus itu loh, yang B0 tambah B1X 1, apa sih yang itu Oh, loh? yang ini akhiran. Oh, itu akhir. Nah, Iya. ya ini transmission regresi. Iya. Oke. Nah, ini kayak gini, uji F juga masih sama, ngelihatnya dari sini, uji F nih probabilitas F statistik 0,075. Nah, ini masih lebih besar daripada 0,05, maka menerima H0 atau menerima HA. Menolak HA atau menerima H0. Artinya tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Kalau R square, kita lihat dari sini, ini yang R square 0,261, itu bisa diartikan kayak gini sih.
dari perubahan variabelnya. Dependen bisa dijelaskan dari perubahan dalam variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 73,9%. Dijelaskan oleh variabel lain. Jadi variabel lain ini apa ya? 100% dikurangi ini 26,1 yang ini dari R-square-nya. Itu variabel lain yang mempengaruhi. Oke, lanjut. Yang ini kan tadi lah yang koefisien regresi X1 dan X2. Iya. Nah, ini kan B0 aku tuh Y-nya tuh aku minus. Jadi aku tulisnya min 43. Ininya plus, aku tulis ini X1. Ini juga minus, yang ini log X2-nya. Jadi aku tulis minus. Nah, kenapa interpretasi aku kayak gini? Karena ini kan X1 dan X2 tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Y, sehingga interpretasi tidak bisa dinyatakan. Kita ngelihatnya dari si uji T ini. Kalau kita apa namanya menolak H0 atau bukan menolak HA, kalau menolak H0 itu kan berarti terbukti gitu loh. Kalau apa namanya interpretasi itu bisa dilakukan, bisa dinyatakan. Sedangkan kalau kita menolak HA itu tidak terdapat pengaruh kan, ini tidak terdapat pengaruh signifikan. Sorry, menolak HA atau menerima H0. Ya ini kan menerima H0 kan tidak terdapat pengaruh signifikan ya. Bentar, aku bingung. Iya betul. Menolak HA berarti menerima H0. Nah, artinya kan tidak terdapat pengaruh signifikan. Berarti interpretasi yang biasanya misalkan ini ya, misalkan X1 naik 1%, maka B1 nilainya berapa? Naik 1% juga. Nah, itu kalau misalkan tidak terdapat pengaruh, berarti itu tidak bisa dinyatakan sebagai interpretasi. Paham nggak? Atau kecepatan aku jelasinnya? Terus kalau misalnya ada pengaruh, nulisnya gimana? Nah, kalau misalkan ada pengaruh, nulisnya itu misalkan X1 ya. Jika X1 naik 1%, ya sebenarnya kayak tugas ini sih. Sebentar, aku cari ya. Class. Nah, kalau misalkan ada pengaruh, kayak gini interpretasinya. Ketika X meningkat satu satuan, maka akan menurunkan Y sebesar 0,5173 dengan asumsi Z tetap. Kenapa ini akan menurunkan? Karena ngelihatnya dari minusnya ini. Nah, kalau misalkan tadi, itu kan ininya plus ya. Ketika X satunya naik, maka akan menambahkan Y sebesar satu satuan juga. Dengan asumsi si X2 ini tetap. Kalau misalkan X2-nya naik 1%, satu satuan, maka akan menurunkan Y sebesar satu satuan juga, karena ini nilainya min. Dan kita anggap X1-nya itu tetap. Kayak gitulah. Oke, makasih Gi. Oke, ini sama uji multiko-nya kayak yang di atas, sisanya sama sih. Model uji hetero. Ini tadi yang kopi-kopian dari tadi itu ya, Gi? Iya. Bawahnya juga sama kayak atas tadi. Ini juga sama caranya. Udah gitu doang, sebenarnya gampang. Gimana? Ada yang mau tanyain nggak? Gimana nih? Gi, itu kan datamu kan nggak ada terjadi masalah kan, yang hetero tadi. Itu kalau misalnya terjadi masalah, gimana? Oh, kalau misalkan terjadi masalah, yang ini ya, hetero ya, Iya. tulis aja berarti. Maka kesimpulannya terjadi masalah heteroskedastisitas. Gitu doang. Oh, berarti nggak nyari-nyari kayak dibuktiin lagi nggak ada kan? Nggak ada kok. Oke.
Gimana? Ada lagi nggak? Tuh Dim, nanya Dim. Mumpung bisa nanya. Ya ntar kalau gue ngerjain tuh gue bingung. Kalau di sini mah iya gitu. Lu tuh sendiri pas ngajarin gue kemarin. Makanya ntar gue nanya lu aja ngajarin gue lagi abis ini. Ini kan Agi udah ngajarin gue. Ikut dong, ikut Ntar dong, ikut lu dong. ngajarin gue. Ya lah ya. Gue join lah. Lah tuh, murid lu bertambah 2 lah. Ayo lah. Itu namanya kalian gak ngehargain Egi di sini. Parah. Nggak Bukan gitu. ngehargain. Nggak gitu. Marahin Gi. Lu itu nggak usah melenceng ya. Lu itu diminta tolong juga. Jangan kayak gitu. Iya, aku aja belum tentu paham. Gila kalian. Ya, sepahammu aja ya. Please. Sumpah, ini gue kerjain dulu malam ini spam gue. Ntar pagi gue konsul sama lu dan lu Udah lah, wajib Dim. ngajarin Langsung aja gue si lagi. Dim. Dim langsung aja si Dim. Habis ini langsung konsul. Udah. Gi marahin Gi, nggak menghargai Gi. Nggak usah diajak lagi Gi besok-besok Gi. Nggak gue record, bodo amat. Apa sih ketawa lu? Maaf. Sumpah. Lah, jadi kayak gitu lah. Gimana? Ada lagi nggak?